Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube ini dengan tugas yang berbeda dan di semester yang berbeda, tentunya di semester 2. Oke, tugas kali ini adalah tugas UTS. Studi kasusnya adalah sebuah perusahaan robotika mengembangkan robot otonom yang bertugas untuk melakukan navigasi di lingkungan dalam ruangan yang belum sepenuhnya dipetakan. Robot dilengkapi dengan sensor untuk mendeteksi rintangan di sekitarnya. Anda diminta untuk merancang dan menganalisis algoritma perencanaan jalur agar robot dapat bergerak dari titik awal ke titik tujuan sambil menghindari rintangan. Sebelum kita bahas studi kasusnya atau kita jawab studi kasusnya, mari kita mencari tahu dulu apa itu robot otonom. Robot otonom adalah sistem mekanis yang dapat melakukan tugas tertentu secara mandiri tanpa intervensi manusia. Tentunya memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam melakukan tugas-tugasnya yang berulang, berbahaya, atau yang sulit dijangkau oleh manusia. Komponen utama dari robot otonom yang pertama adalah sensor. Sensor adalah alat yang memungkinkan robot untuk melihat dan merasakan lingkungan di sekitarnya. Nah, sensor ini terdiri dari sensor sendiri terdiri dari tiga. Yang pertama itu adalah sensor ultrasonik. Sensor ini mengirimkan gelombang suara untuk mengukur waktu yang dibutuhkan gelombang untuk kembali setelah memantul dari objeknya. Contoh penggunaannya itu sudah sangat sering kita temui di kehidupan kita yang serba diganti dengan teknologi saat ini, yaitu pada robot pembersih. Robot pembersih menggunakan sensor ultrasonik untuk mendeteksi dinding dan rintangan di sekitarnya. Jika sensor mendeteksi bahwa jarak ke dinding kurang dari 30 cm, robot akan berhenti atau berbelok untuk menghindari tabrakan. Yang kedua adalah LiDAR. Cara kerjanya menggunakan sinyal laser untuk mengukur jarak ke objek. Contohnya adalah mobil otonom. Mobil otonom menggunakan LiDAR untuk memetakan lingkungan di sekitarnya. Dengan informasi dari LiDAR, mobil dapat mengenali jalan, rintangan, dan kendaraan lain di sekitarnya. Yang ketiga, adalah kamera. Kamera mengambil gambar atau video dari lingkungan dengan menggunakan algoritma pengolahan citra. Robot dapat mengenali objek, warna, dan pola. Contoh penggunaan dari robot ini adalah robot pengantar makanan yang sudah sering kita temui atau lihat videonya, atau bahkan salah satu kafe di Palembang sudah menggunakan robot yang menggunakan sensor dari kamera. Selanjutnya adalah sensor IMU. Cara kerjanya adalah mengukur percepatan dari rotasi robot. Sensor ini biasanya terdiri dari akselerometer dan giroskop. Contoh penggunaannya adalah drone. Drone menggunakan sensor IMU untuk menjaga stabilitas saat terbang. Oke, kita bahas yang nomor 2. Ini cukup panjang ya teman-teman, yaitu adalah unit pemrosesan. Unit pemrosesan adalah otak dari robot yang bertanggung jawab untuk menjalankan algoritma dan memproses data yang diterima oleh sensor. Unit pemrosesan terdiri dari dua. Ya. Yang pertama itu adalah microcontroller, adalah chip kecil yang dapat diprogram untuk mengontrol berbagai fungsi robot. Contohnya itu adalah robot mainan yang dapat bergerak maju mundur. Yang kedua adalah komputer on board. Komputer ini dilengkapi dengan kapasitas pemrosesan yang lebih tinggi dibandingkan dengan microcontroller. Komputer ini dapat menjalankan algoritma yang lebih kompleks dan memproses data dalam jumlah yang besar. Contohnya adalah robot penjelajah Mars. Robot penjelajah yang dikirim ke Mars dilengkapi dengan komputer on board. Ini mungkin sudah lebih kompleks ya teman-teman.
yang memproses data dari berbagai sensor dan kamera untuk menjelajahi permukaan planet dan mengirimkan informasi kembali ke bumi. Yang terakhir itu adalah sistem penggerak. Sistem penggerak adalah bagian dari robot yang memungkinkan robot untuk bergerak di lingkungan sekitarnya. Nah, robot penggerak ini sendiri terdiri dari dua. Yang pertama, robot beroda. Yang kita lihat robot pembersih, dia menggunakan roda, sehingga dia dapat bergerak di lantai rumah, membersihkan debu dan kotoran. Yang kedua adalah robot berkaki. Robot menggunakan kaki untuk bergerak. Sistem ini memungkinkan robot untuk melewati rintangan yang lebih tinggi tentunya dan bergerak di permukaan yang tidak rata. Contohnya adalah robot anjing seperti Scott and Boston Dynamics, menggunakan kaki untuk berjalan dan berlari, memungkinkan robot ini untuk menjelajahi medan berbatu dan tidak rata. Oke, kita sudah berkenalan dengan 3 komponen utama robot otonom. Berikut juga dengan jenis-jenis dari 3 komponen utama itu tadi. Kita membahas kembali. Yang pertama itu ada sensor, yang kedua ada unit pemrosesan, dan yang ketiga ada sistem penggerak. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Sekarang kita berkenalan dengan algoritma perencanaan jalur. Yang pertama itu ada algoritma start. Algoritma ini memungkinkan kita untuk pencarian jalur yang menggunakan pendekatan gerak. Algoritma ini menghitung biaya dari titik awal ke titik tujuan dengan mempertimbangkan jarak yang sudah ditempuh dan perkiraan jarak ke tujuan. Oke. Dari awal sampai akhir ya berarti. Yang kedua adalah algoritma Delight. Algoritma Delight adalah algoritma dirancang untuk peta yang dinamis. Algoritma ini memungkinkan robot untuk memperbarui jalur secara efisien ketika mendeteksi rintangan baru. Oke. Selanjutnya yang terakhir, algoritma sampling based. Algoritma ini membangun pohon Explorer secara keseluruhan untuk menemukan jalur dari titik awal ke tujuan. Oke. Berarti algoritma juga ada 3, yang pertama ada start, algoritma delay, dan terakhir yaitu algoritma sampling based. Saya mengambil satu referensi dari jurnal yang berjudul Navigasi Indoor Berbasis Peta pada robot beroda dengan platform robot operating system, yaitu ditulis oleh Tara Anggada Putra, Maliadi Mulyadi, Daniel Setia Karunia. Oke. Robot ini adalah robot beroda yang dilengkapi dengan sensor, salah satunya LiDAR yang saya bahas tadi, yang dirancang untuk navigasi indoor berbasis peta dan menggunakan algoritma STAR untuk perencanaan jalur. Robot ini digunakan untuk navigasi otomatis di lingkungan indoor seperti gudang dengan tujuan mengantar barang secara efisien dan aman. Hasilnya, tingkat keberhasilan robot mengikuti jalur yang direncanakan mencapai 75% dengan tingkat keberhasilan jalur yang dapat dilewati sebesar 62,5%. Nah, meskipun terdapat kendala seperti halaman kecil yang tidak terdeteksi. Berdasarkan penjelasan mulai dari komponen utama, lalu algoritma, dan juga referensi yang sudah saya cantumkan pada slide di sini. Maka terakhir, mari kita menjawab tadi kasus yang tadi sudah saya bacakan di awal, yaitu Anda diminta untuk merancang dan menganalisis algoritma perencanaan jalur path planning agar dapat bergerak dari titik awal ke titik tujuan sambil menghindari rintangan. Oke. Saya tentu akan menggunakan algoritma start karena udah jelas itu teman-teman dari titik awal sampai ke titik akhir, dan juga diperkuat oleh referensi yang sudah saya cantumkan dengan beberapa alasan. Yang pertama adalah memperhatikan tipologi dari ruangan itu sendiri. Yang kedua yaitu algoritma start
karena kemampuannya dalam melakukan pencarian jalur secara global dan dinamis serta mampu mengatasi perubahan lingkungan secara real time. Algoritma ini efektif dalam menghasilkan jalur terpendek dan aman dengan mempertimbangkan berbagai kondisi lingkungan yang berubah-ubah sehingga cocok untuk navigasi indoor yang kompleks dan tidak pasti. Oke, mungkin terlalu cepet ya. Tapi pembahasan robot dan juga algoritma yang kita gunakan sebetulnya salah satu topik yang sedang trending juga karena banyak sekali kita bisa lihat contoh-contohnya. Seperti tadi saya sedang browsing di YouTube untuk melihat referensi-referensi robot yang menggunakan algoritma atau robot otonom yang sedang kita kembangkan. Seperti salah satunya itu adalah di bidang pertanian untuk panen dan juga untuk pupuk tadi. Dan dari sensornya juga kita bisa mempelajari hal itu. Berarti ada yang robot beroda seperti drone. Drone juga sudah marak sekali kita gunakan di kehidupan sehari-hari ini dalam pengambilan video dan yang lainnya. Mungkin sekian tugas kali ini. Semoga kita bertemu di tugas selanjutnya, di semester selanjutnya, dan juga di perkuliahan berikutnya, di jenjang yang lebih tinggi. Semoga. Mungkin saya akhiri sampai di sini. Bye.